Assalamualaikum sahabat belajar menjahit. Ketemu lagi dengan saya Bunda Titut. Di part 2 ini kita akan belajar memasang resleting, menggandeng, dan memasang saku. Buat sahabat yang baru bergabung, silahkan tonton lebih dahulu video part 1-nya. Dan buat sahabat semua, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat mendapat update video-video terbaru dari saya. Yuk sahabat, kita mulai tutorialnya. Sebelum pasang resleting, kita gandeng dulu lipatan belakangnya. Dan ini saya tambahkan garis bantuan untuk mempermudah proses menjahitnya. Garis ini lurus dengan lipatan belakang yang kemarin sudah kita tanda dengan gunting. Jangan lupa ditaruh jarum pentul supaya kain tidak bergeser. Selanjutnya kita tanda dulu posisi resleting minimal mulai menjahitnya itu 5 mili atau setengah senti di bawah besinya resleting supaya jarum mesin tidak patah. Menggandengnya saya delujur dulu dengan tangan. Cara ini sangat cocok untuk pemula dan juga untuk sahabat yang belum memiliki mesin jahit supaya bisa ikut belajar. Cara ini juga sangat efektif untuk melatih pemula belajar menjahit rapi dari awal. Jadi buat sahabat yang hanya menjahit pakai tangan, menjahitnya bisa dikasih rapat sekalian ya. Selanjutnya kita jahit menggunakan mesin. Untuk menjahitnya usahakan 1 mili di samping delujuran supaya nanti delujurannya mudah dilepas. Jangan lupa setiap mulai dan selesai menjahit dikunci dulu ya sahabat, dengan cara dimundurkan dan dimajukan kembali seperti ini. Dengan ditelujur, menjahit menjadi lebih mudah. Perhatikan cara megangnya, jempol dan jari telunjuk menjepit kain seperti ini supaya kain tidak mengkerut dan bagian bawah tidak tertinggal. Dan apabila sahabat ketemu kain yang permukaannya agak licin dan mudah mengkerut, usahakan jari sebelah kanan menahan di atas jarum seperti ini. Selanjutnya proses pasang resleting. Sebelumnya rok bagian belakang sebelah kiri dilipat seperti ini dan dibantu disetrika. Jarak lipatan dengan jahitan kira-kira 5 mili supaya nanti resleting bisa tersembunyi dengan baik. Selanjutnya resleting kita telujur dulu ya supaya terpasang dengan rapi. Selesai ditelujur, kita jahit menggunakan mesin. Jangan lupa dikunci ya. Selanjutnya kita telujur bagian atasnya menutupi resleting dan pastikan resleting benar-benar sudah tidak kelihatan. Dan buat sahabat yang masih susah untuk menjahit lurus, bisa dibantu pakai penggaris seperti ini ya. Jahitnya saya sarankan dari bagian bawah untuk menghindari adanya gelembung kain di bagian bawah sini akibat kain yang molor. Sekarang kita akan menggandeng rok bagian depan dengan bagian belakang, tapi sebelumnya kita gandeng dengan jarum pentul dulu.
Untuk kamponya 1,5 cm, kita bantu dengan kita bikin titik-titik seperti ini untuk mempermudah kita mendelujur. Buat sahabat yang sudah lancar menjahit, bisa langsung menggunakan mesin jahit. Tapi buat sahabat pemula, saya sarankan harus pakai delujur dulu supaya menghasilkan jahitan yang benar-benar rapi, bukan hanya sekedar bisa menjahit. Selesai delujur, selanjutnya kita bikin titik-titik seperti ini dengan jarak 1,5 cm dari pinggir, supaya nanti saat menjahit kita lebih mudah untuk meluruskan. Sebelum kita jahit, kita tentukan dulu posisi sakunya. Ini posisi sakunya turun dari atas 4 cm dan panjang saku 14 cm. Jangan lupa menjahitnya dikunci berulang-ulang, karena biasanya pas saku begini rawan sekali robek. Untuk jahitan pada posisi sakunya, jahitannya dikasih jarang supaya nanti ketika saku sudah jadi mudah untuk dibuka. Karena sakunya cuma satu, ini saya taruh di sebelah kiri. Tapi ini opsional ya, kalau teman-teman mau di sebelah kanan juga tidak apa-apa. Selesai menjahit di posisi sakunya, jarak jahitan kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya kita kunci beberapa kali dan seterusnya kita menjahit seperti biasa. Untuk mempermudah kita nanti saat membuka delujuran pada saku, kita gunting-gunting di beberapa bagian seperti ini ya. Untuk sisi sebelahnya lagi langsung dijahit lurus saja. Selesai dijahit semua, sekarang kita setrika. Nyetrikanya, kamponya dibelah seperti ini ya. Yang perlu diingat, saat kita setrika lipatan maupun jahitan, itu jangan digosok-gosok, cukup maju perlahan sambil ditekan, kemudian dikasih mundur sambil ditekan juga, dan kalau ada kayu, ditindis kayu seperti ini, supaya panasnya meresap ke dalam serat kain. Setrika juga jahitan sisi kanan dan sisi kiri dengan cara yang sama. Untuk setrika dari bagian luar, dialas kain tipis seperti ini supaya kain tidak mengkilat. Kita setrika semua di setiap jahitannya. Kain sakunya ditempel dulu dengan kain aslinya seperti ini. Lalu sisi yang akan ditempelkan di roknya itu dilipat dengan setrika seperti ini ya. Selanjutnya ditempel di kampo rok bagian depan kira-kira 1 mili atau 2 mili dari jahitan, tapi jangan menjahit bawahnya ya. Periksa kembali jangan sampai bagian bawahnya ada yang terjahit. Sekalian kita jahit semua pada tempelan kain aslinya ini ya. Lalu sisi saku yang satunya lagi dilipat, ditutupkan seperti ini dan disatukan sementara dengan jarum pentul.
Selanjutnya kita balik dan kita telujur dulu, lalu dijahit dengan jarak 1 mili sampai 2 mili dari jahitan pertama. Yang perlu diingat di sini tidak boleh sampai mengenai jahitan pertama karena nantinya saku bisa tertutup rapat. Sambil menjahit, sambil diraba-raba seperti ini untuk memastikan kalau bagian bawah tidak ada yang terjahit. Selanjutnya, bagian bawah saku dijahit sampai jahitan ini saja ya. Jangan melebihi supaya tidak kelihatan dari luar. Tapi juga jangan terlalu jauh, nanti sakunya bisa bocor. Setelah selesai, bagian atas saku digandeng dengan bagian atas rok seperti ini. Rok kita balik dan kita buka delujuran sakunya. Selanjutnya kita setrika semua bekas-bekas jahitannya. Untuk kupnya ini kita setrika menghadap ke lipatan tengah. Begitu juga bagian belakang itu menghadap ke arah resleting. Minta maaf sahabat, tadi waktu membuat kup ternyata kamera tidak on. Jadi nanti akan saya buatkan video khusus membuat kup di short. Terakhir, jahitan samping kanan dan kiri kita lipat dan kita garis dengan setrika seperti ini. Sekian dulu tutorial hari ini, sampai ketemu di tutorial berikutnya, yaitu cara zoom pakai tangan dan pakai mesin serta cara memasang ban. Dan buat sahabat semua, apabila video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa.